Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam la imana liman la amanatalah, la sholata liman la wudu'alah. Al-hadith au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sadaqallahul alim. Ibu bapak hadirina wal hadirat alimil ulama, para kiai, para ustadz, ustadzah, para haji, ibu hajjah, tokoh agama, tokoh masyarakat, bil khusus para sesepuh Tanah Mas, Abah Karjan, Abah Haji Samudi, Abah Uding, Abah Iskandar, keluarga besar almarhum Bapak Haji Suraka, Ketua RT 15 Bapak Maman Abdurrahman, terkhusus yang menjadi wasilah saya bisa silaturahim Bapak Ustadz Muhammad Idrus, tentu dengan keluarga besar DKM Masjid At-Taqwa, jajaran pengurus, ibu bapak hadirina wal hadirat, terkhusus tentu panitia penyelenggara peringatan Hari Besar Islam Isra wal Mi'raj yang malam ini alhamdulillah syiar gebiar ada di luar, berharap tidak turun hujan. Kira-kira akan hujan nggak kira-kira Bu? Rasanya kayak gimana gitu ya, anginnya angin hujan. Ini kalau diwafaki padang bulan ini, pada apal nggak sholawat padang bulan? Padang bulan padangi kaya alina, rembulan sing awi-awi, padang bulan padangi kaya rembulan sing awi-awi, ngelingake aja terus
tak critani kanggo sego mengko sore ingin tak critani kanggo sego mengko sore. Salawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Bareng-bareng Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi salatan daimatan bidawami mulkilahi kaum muslimin serta kaum muslimat mari perbanyak membaca sholawat kaum muslimin serta kaum muslimat mari perbanyak membaca sholawat agar kelak kita mendapat syafaat dari Nabi kita Kanjeng Nabi Muhammad, dari Nabi kita Kanjeng Nabi Muhammad. Sekali lagi Allahumma sholli sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi salatan daimatan bidawami mulki. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan dengan sholawat pertama kita diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita telah mendapat syafaat. Minimal mudah-mudahan malam ini acaranya lancar, manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah dan tidak Kenapa sih Ustadz kok harus selawat? Tadi Pak, saya itu di pintu masuk sini. Sampai sini sedang tawasul. Suma ilaroh. Kemudian marhaba. Marhabanya saya paham. Ini marhabane wong Banten. Wong Pandeglang. Saya hidupnya di Kecamatan Tambora Ibu. 80% wong Pandeglang kabeh. Jadi abdi geh lamun nyarios Sunda paham abdi iya. Iya lo banyak Sunda apa naon iya? Sunda. Aya nu jelema Jawa aya. Sebraha eta nu Jawa nu sebraha eta?
Ndak aya nu jawab. Jadi nyong dewekan ki wong Jawa ki. Ya ora apa-apa lah nyong Jawa dewek ora apa-apa. Ente naon-naon abdi ge Jawa sorangan bae ente naon-naon iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh iya, qori kita yang masih muda Al Ustaz Abdul Ghafur yang suaranya sangat memukau, mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat. Saya itu kalau tadi dengar marhaba, suasana Rajab malam ini malam puncak Isra wal Mi'raj, saya ingat hadis Nabi. Kan saya itu kalau datang acara, ini nanti ngajinya apa ya? Karena Ustadz Idrus itu belum ngasih tema. Wis pokoknya Pak Kiai datang. Nanti datang saya kasih pisang. Pisang di Tambora banyak. Nabi menyampaikan gini, kenapa saya awali sholawat? Ra'aitu lailatal mi'raj nahran ma'uhu ahla minal asal wa abradu minas salji wa adyabu minal misk. Qala li Jibril liman hadha? Qala liman shalla alaika fi Rajab. Nabi ketika malam Isra wal Mi'raj, Nabi ketika diangkat ke langit 7 syarat. Nanti kita bahas yang ini. Nabi diperlihatkan oleh Allah ada bengawan. Bengawan itu bahasa Sundanya apa, Bu? Danau. Kayak danau di sini ada danau nggak sih, Pak? Mana? Kolam. Oh iya, danau. Tapi danaunya bisa buat mandi nggak itu? Bau itu pasti danau. Oh, ini danau yang dilihat oleh Nabi, Masya Allah. Ma'uhu, airnya manis melebihi madu, dinginnya melebihi salju, wanginya melebihi minyak misik, minyak kasturi. Suasananya indah, senang dan indah kalau untuk duduk. Kalau zaman sekarang untuk selfie. Ini udah pada selfie apa belum? Biasanya mak-mak itu kalau ngaji selfie dulu. Alhamdulillah saya kan ada beberapa kajian tiap hari itu ngajar mak-mak. Pertanyaannya, Pak Ustadz, lamun abdi ge selfie, abdi serti status, eta hukumna bagaimana? Jadi kalau saya ngaji selfie, saya kasih status, hukumnya gimana? Saya jawab, itu syiar, itu dakwah, dapat pahala. Katanya pamer, Pak Ustadz. Loh, yang mengatakan pamer siapa? Ngaji sebuah kebaikan, Isra Mi'raj sebuah kebaikan. Kalau kita selfie share di grup, malam ini sedang Isra Mi'raj, pemantapan iman Islam untuk lebih memahami apa makna Isra Mi'raj, supaya saya lebih kenal dengan Nabi, lebih dekat kepada Allah. Itu kan syiar, kebaikan harus ditongolkan. Kayak malam ini loh, Isra wal Mi'raj, kita buka di pelataran supaya tahu ini kegiatan baik untuk apa? Mempererat ukhuwah silaturahim, ukhuwah Islamiyah, memantapkan iman Islam kita kepada Allah Subhanahu. Jadi yang di luar jangan hanya dangdut, jangan hanya orjen tunggal. Bapak-bapak, saya tanya, kalau ada undangan nikah atau khitan, terus yang punya hajat hiburannya orjen tunggal, yang nyanyi penyanyinya seksi, pantatnya gede, kira-kira Bapak ngelihatin nggak kira-kira? Ulangi, ngelihatin nggak?
Kok jawabnya enggak ya aman. Enggak salah lagi. Ibu, suaminya kalau ada urgent tunggal melototin sambil makan di hajatan, suami ibu begitu, ibu seneng gak? Seneng. Itu sebuah kemungkaran, itu haram, itu dosa. Ditontonkan, dipamerkan kok. Lah kenapa kita selfie kebaikan? Kenapa kita selfie grup tentang kebaikan dinyatakan pamer? Kenapa mereka nggak dikomentari? Nah, maka malam ini kebaikan harus dikeluarkan, harus dipublikasikan. Maka sekarang di dunia digital, dunia IT, ayo kebaikan kita share kok. Kayak malam ini ada berapa HP ya? 3 HP minimal. Mereka ada Facebooknya, monggo. Mereka ada TikToknya, monggo. Ada Instagram, silahkan. Ada YouTube, silahkan kita share at-taqwa malam ini, malam puncak Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad. Monggo. Kembali. Jadi ketika Kanjeng Nabi Isra wal Mi'raj, ada danau yang indah. Ternyata Kanjeng Nabi tanya, ya Jibril, danau yang indah ini untuk siapa? Qala liman shalla alaika fi rajab, untuk umatmu yang mau baca sholawat di dalam bulan Rajab. Maka tadi luar biasa Pak Ustadz Muhammad Idrus, acara Isra wal Mi'raj diawali dengan marhaba, dengan lagu Banten. Saya bergaul dengan orang Pandeglang ya lama lah, dari tahun 97 saya ini. Tapi lagu itu nggak bisa-bisa. Haban ya tidak bisa-bisa saya. Ya, bisanya yang normal, bareng-bareng. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya minimal candaan kita dengan padang bulan diwafaki malam hari ini cerah agar acaranya lancar. Ibu bapak yang saya hormati, masya Allah, pada malam ini at-taqwa di Jalan Tanah Mas RT 15 RW 09 Kelurahan Kapo, Kecamatan Cengkareng, kita mengadakan Isra wal Mi'raj. Ini salah satu bukti kalau di dalam dada ibu, di dalam dada bapak ini masih ada iman. Kenapa bicara begitu? Ayat yang tadi dibaca oleh Al-Ustadz Abdul Ghafur, yang semuanya apal kalau ada yang baca, tapi kalau suruh baca sendiri nggak apal. Bismillah. Subhanalladzi yasra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Yang baca Allah utangnya lunas, yang nggak baca Allah mati. Mati malesnya. Gini, kenapa saya ngomong yang malam ini Isra Mi'raj menandakan iman masih ada? Peristiwa Isra wal Mi'raj ini kalau dalam kajian, setiap ayat Al-Quran yang diawali dengan kalimat tasbih, subhanalladzi, itu namanya tasbih.
Ada lagi, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard, telah memahasucikan makhluk apapun yang di langit dan ada di bumi kepada Allah. Ada yang pakai fi'il mudhari, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Makhluk yang ada di langit dan ada di bumi selalu memahasucikan Allah. Maka apabila ayat Al-Quran itu diawali dengan kalimat tasbih, maka redaksi pemahaman selanjutnya tidak bisa dicerna dengan akal, tapi dengan iman. Dari sudut pandang mana Ustadz? Satu dulu, kalau lafadznya Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, saya belum pernah ke Masjidil Aqsa. Ibu-ibu sudah apa belum? Kalau ibu ke Masjidil Aqsa sekarang aman, karena lagi gencatan senjata, lagi nggak perang Palestina. Ya, Bapak udah ada yang ke Palestina? Belum lah. Sekarang aman Pak, lagi gencatan senjata. Mudah-mudahan selamanya gencatan senjata, tidak ada perang kembali. Amin. 46.000 orang Islam Palestina sudah meninggal dunia. Dalam kitab yang saya baca, perjalanan dulu di zaman Nabi, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa masirota syahrin, perjalanan 1 bulan kalau naik kuda atau onta. Balik lagi Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram masirota syahrin, 1 bulan. Bolak balik pakai onta pakai kuda 1 bulan, masih plus naik ke langit 7. Kala itulah kok Kanjeng Nabi habis Isya masih ngopi lah. Tadi kata Bapak ngopi pahit gitu kan. Nabi itu kalau kasarnya ngomong ini ya, habis Isya itu masih santai, masih ngopi, masih ngerokok. Kalau kita, ya Nabi nggak ngerokok, masa Nabi ngerokok? Lah kok Pak Ustadz ngerokok? Di Indonesia ada tanaman tembakau. Lagi santai, lailan, sepertiga malam Nabi dibawa ke Palestina, Nabi diangkat ke langit, sebelum subuh sudah sampai lagi. Nabi menyampaikan kepada masyarakat, maka masyarakat kala itu diuji keimanannya. Pertanyaannya, ibu bapak malam ini yang duduk bersimpuh, apakah tetap percaya dengan adanya Isra Mi'raj? Percaya apa enggak Bu? Bapak percaya apa tidak? Ini tanda percaya Pak Ustadz. Kami iman, kami percaya. Maka di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-60, nanti dibuka yang ini. Bismillah. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Apapun Muhammad yang aku perlihatkan kepadamu ketika kamu Isra wal Mi'raj, apabila kamu sampaikan kepada masyarakat pada umumnya, illa fitnatan linnas, akan menjadi ujian bagi mereka. Percaya apa tidak? Kira-kira kalau apa yang akan saya sampaikan, peristiwa Nabi ini mudah-mudahan semuanya pada percaya, insya. Satu, gini, karena peristiwa ini nanti untuk gambaran dan contoh ke depannya supaya kita menjalankan kehidupan menjadi lebih baik. Summa ata ala qaumin, kemudian Nabi ketika naik kendaraan buruk, diem. Siap untuk diem anak-anak? Siap diam apa tidak? Diam ya. Kalau diajak nyanyi pada apa? Ustadz sekarang tanya, Nabi kita namanya siapa? Ayahnya namanya siapa? Kakeknya namanya siapa?
Bareng-bareng. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib Abu Thalib pamannya, Khadijah semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah yang penuh, inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, oh penuh, oh penuh, oh penuh, oh penuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Awas, perhatikan. Saya lanjutkan kalimatnya Ustadz Muhammad Idrus. Minimal setelah Isra wal Mi'raj yang tadinya sholatnya cuman maghrib sama isya, subuhnya jadi mau sholat. Yang tadinya maghrib isya subuh, duhur asar mau sholat. Yang sudah sholat terus mau berjamaah. Saya kuatkan yang ini. Ketika Nabi lagi naik kendaraan, Nabi diperlihatkan summa ata ala qaumin radakhat ru'usuhum alal hajar. Melihat ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, itu lagi duduk di dekat gunung yang banyak batu, kepalanya dibenturkan ke batu. Sakit ya Allah. Mas coba ngetes itu tembok kepala dibentur. Yang pecah temboknya apa kepalanya? Oh iya. Itu melihat ada mama, ada bapak-bapak, kepala dibenturkan. Sakit ya Allah. Terus itu benturin sendiri, sampai keluar darah, terus sampai keluar otaknya itu berceceran. Loh, dijadiin lagi, ngadat kama kanat, jadi lagi itu. Setelah jadi, benturin lagi terus itu. Akhirnya Nabi sedih. Ya Allah, malaikat Jibril, etah ge saha ayah nu jelma punya apa ini jenenge itu? Kepala jenenge apa? Celik. Ndas. Itu ada ibu-ibu punya kepala dibenturkan ke batu, ada bapak punya kepala dibenturkan sampai pecah keluar darah, sudah jadi lagi benturin lagi. Itu siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril jawab, oh itu gambaran perilaku umatmu ya Rasul. Umat saya? Umatku yang mana? Malaikat Jibril. Oh, itu yang orang Indonesia. Indonesia itu ada 34 provinsi. Malaikat Jibril, provinsi mana? DKJ, daerah khusus Jakarta. Jakarta itu banyak malaikat Jibril. Jakarta mana? Jakarta Barat. Jakarta Barat itu ada 8 kecamatan malaikat Jibril. Kecamatan mana? Cengkareng. Cengkareng itu ada 6 kelurahan malaikat Jibril. Saya hafal itu masalahnya. Nama kelurahannya aja saya hafal. Cengkareng itu. Ada 6 kelurahan. Kelurahan apa malaikat Jibril? Kapuk. Kapuk itu ada 16 RW. Itu RW berapa malaikat Jibril?
sembuh. RT berapa malaikat Jibril? Ini ternyata orang sini. Pertanyaannya, orang sini apakah masih ada yang belum sholat? Ada yang nggak sholat, Bu? Suami ibu ada yang nggak sholat? Suami dulu lah. Hah? Banyak. Ini istrimu ada yang nggak sholat, gitu kok masih dikasih duit? Lah ya suami nggak sholat kan masih dibikinin kopi, itu ngapain lo? Maka ketika ditanya, kalau memang itu umat saya Jibril, apa perbuatan mereka? Hum tatasaqalu ru'usuhum anis salatil maktubah. Umatmu yang ketika hidup di alam dunia kepalanya berat untuk rukuk, untuk sujud, menjalankan sholat 5 waktu. Maka siapapun Anda yang Islam tapi nggak sholat, Islam tapi nggak mau ke masjid, Islam itu hanya KTP, maka nanti siksanya adalah kepala dibenturkan ke batu terus menerus. Maka lewat Isra wal Mi'raj kita sampaikan wahyu apapun disampaikan kepada Nabi lewat malaikat Jibril kecuali sholat 5 waktu. Saking pentingnya sampai Nabi dipanggil oleh Allah menghadap Allah ke Sidratil Muntaha untuk menerima wahyu sholat. Maka sebagai umat Nabi, apapun yang terjadi jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Wajib sembahyang bagi muslimin 5 waktu yang telah ditentukan. Jangan kita tinggalkan, karena itu perintah Tuhan. Jangan kita tinggalkan, karena itu perintah Tuhan. Ini lagu lawas ini. Hidup bagaikan. Ibu biasanya nyanyinya apa sih, Bu? Allah, Pak Ustadz, saya mah orang Tanah Mas gak pernah nyanyi-nyanyi, Pak Ustadz. Emang kenapa? Nyanyi pun tanda orang seneng, Pak Ustadz. Saya gak pernah seneng, Pak Ustadz. Emang kenapa? Suami saya jarang ngasih duit, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi pertama, Nabi dipertontonkan kalau ada orang Islam tidak sholat, kepalanya dibentur-benturkan. Na'udzubillahi min. Dan ingat, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholat. Besok manusia dikumpulkan di padang mahsyar, dipanggil satu-satu itu. Di sini yang dipanggil mamanya Bapak Maman lah, Pak RT. Jadi RT kan tanggung jawab. Pak Maman, Kadio. Ini malaikatnya orang Sunda. Kadio Pak Maman. Jadi yang namanya pemimpin itu tanggung jawabnya berat. Kullukum ra'in mas'ulun wa mas'ulun an ra'iyatih. Pemimpin itu akan ditanya dengan apa metode kepemimpinannya, dan akan ditanya bagaimana tanggung jawabnya dia dengan yang dipimpinnya. Pak Maman, Kadio. Siap. Tapi ingat loh ya, nanti di padang mahsyar ibu bapak, kalau lagi dikumpulkan nggak ada yang pakai baju global. Nanti ibu-ibu dikumpulkan di padang mahsyar. Fa idza ja'atis sakhah, ketika trompet kedua ditiup, maka manusia yang mati akan dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan di padang mahsyar. Ibu-ibu kumpul, nggak ada yang pakai baju. Bayangkan, Bu, ya Allah. Bapak-bapak juga sama itu, apalagi Pak Maman Abdurrahman, nggak pakai baju.
Maka Sayyidatuna Aisyah tanya sama Nabi, ya Rasul, kalau nanti manusia dikumpulkan jadi satu dari zaman Nabi Adam sampai zaman engkau umatmu, terus kumpul nggak pakai baju, maka saya malu ya Rasul. Apa jawab Nabi? Istriku, nanti manusia sudah tidak ingat dengan dirinya. Manusia sudah tidak ada rasa malunya. Karena apa? Yang ada rasa takut kepada Allah min ahwali yaumil qiyamah. Saking takutnya di hadapan pengadilan Allah. Contoh ini ya, ini asli pakai shot. Ibu kan tahu bapak ini. Tambora itu kan, maaf ya, bentar-bentar kebakaran. Itu ada di salah satu kelurahan, kebakaran orang Chinese. Kebakaran tetangganya. Orang Chinese ini wanita lagi mandi kan rata-rata, maaf, telanjang ya Bu ya. Ibu kalau mandi telanjang. Waduh, Bapak juga sama. Akhlak umat Nabi yang baik itu kalau mandi nggak boleh telanjang pula. Harus pakai apa sih Bu kalau wanita itu? Kain. Laki-laki yo jangan telanjang toh Pak. Lah ribet Pak Ustaz. Ini aturan. Ya pakai kemben atau apa mandi. Lah ternyata orang Chinese ini mandi, nggak pakai baju, dengar kebakaran. Itu dari kamar mandi langsung keluar, loncat sampai pintu. Loh, karyawan yang lihat langsung ngambil anduk. Ci, pakai anduk dulu Ci. Jadi nggak pakai apa-apa. Apa yang dimaksud? Orang kalau sudah tidak kontrol, tidak ingat dengan dirinya, maka dia sudah lupa siapa dirinya. Maka kalau ada orang gila, maaf loh ya, ada orang gila itu loh, nggak pernah mandi. Oh, rambutnya gimbal, bajunya acak-acakan, baunya luar biasa. Apalagi ada yang telanjang karena sudah tidak ingat dengan dirinya. Lah makanya kalau ada orang kok mengatakan sibuk, saya nggak sholat karena sibuk, saya nggak ke masjid karena sibuk, saya nggak ngaji karena sibuk. Orang gila lebih sibuk, saking sibuknya nggak pernah mandi. Orang gila itu. Maka kalau suamimu dikatakan Mas atau AA ke masjid atau jamaah, ini kerjaan belum selesai. Mas, itu ke masjid ada pengajian, saya sibuk ngurusin ini. Semua orang itu sibuk. Karena apa? Semua punya urusan, semua punya masalah. Tapi urusan ibadah harus dipaksa dan disempatkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah maka kembali apa dalam pembahasan kita? Isra wal Mi'raj, kuncinya satu. Tadi Nabi diperlihatkan orang yang kepalanya dibenturkan karena tidak menjalankan sholat 5 waktu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang yang kedua, kecepatan kendaraan Nabi itu seperti cahaya. Cahaya ini lampu kalau sekali pencet, itu 200 km per jam lah. Per jam, per detik, lap gitu. Itu kecepatan Nabi. Tapi Nabi diperlihatkan, summa ata ala qaumin yazra'una yauman wa yahsaduna yauman. Ini Ibu, melihat ada ibu bapak itu tanam apa ya, makanan yang mahal yang sedang viral. Makanan apa Bu kira-kira Bu? Buah apa yang sedang viral tapi mahal? Durian namanya durian musangking.
Sekilonya 900.000. Jadi satu kepala saya begini kalau durian musangking 2,5 juta. Ibu pernah beli durian 2,5 juta? Allah borok Pak Ustaz. Ini bapak ibu dilihat oleh Nabi tanam durian musangking, baru tanam 1 hektar, selesai tanam noleh belakang langsung panen. 1 pohon panennya 50 buah, 1 buah harganya 2 juta. Sementara 1 hektar ada 1.000 pohon, 50 kali 1.000 pohon, jadinya 50.000 panen buah musangking kali 2 juta. 50.000 kali 2 juta berapa, Bu? Berapa Pak? Aku juga nggak ngerti gitu. Banyak lah ya, anggap aja 2 miliar. Itu melihat Nabi seneng, ya Allah, ibu-ibu RT 15 habis tanam musangking panen langsung ke pasar, beli emas, beli gelang. Namanya juga 1 hari panen Pak, duit 2 miliar buat beli gelang. Dari pergelangan sampai ketek sini lah. Terus beli kalung, beli baju yang bagus. Yang bapak-bapak langsung buat beli sepatu, beli jas, beli motor, beli HP, beli mobil. Nabi ngeliatnya seneng itu. Kemudian Nabi tanya, Jibril, itu gambaran apa Jibril? Oh, itu umatmu ya Rasul. Umatku yang mana? Orang kapok lah. Yang kayak apa? Ini nih. Haula'il mujahiduna fi sabilillah. Mereka yang benar-benar memperjuangkan agama Allah, mensyiarkan agama Allah. Apa contoh malam ini? Ibu-ibu duduk bersimpu, pingin memperingati Isra wal. Bapak-bapak duduk bersimpu memperingati Isra wal Mi'raj. Tandanya syiar Islam, supaya Islam tambah jaya, supaya Islam tambah kuat, iman Islam tambah mantap. Ini namanya mujahid fisabilillah, syiar agama Allah. Yang beginilah yang dilihat oleh baginda Nabi Muhammad. Apalagi di samping ibu datang, ibu bapak pada iuran, ya kan? Kang Ustadz Idrus mengumumkan besok tanggal 26 Januari 2025 kita Isra wal Mi'raj. Ayo bersama-sama kita syiarkan, sumbangsih untuk kegiatan. Ibu-ibu langsung nyumbang. Ada yang berapa, Bu? 25.000. Alhamdulillah. Bapak-bapak ada yang berapa, Pak? Gocap. Gocap, ada yang bawa segala macamnya lah. Loh, yang seperti inilah yang dilihat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan acara malam ini manfaat barokah, tambah mantap iman Islamnya. Amin ya robbal. Allahumma sholli ala Muhammad. Bareng-bareng sholawat dulu. Sholli wa sallim iman. Sholli wa sallim iman ala madam wal ali wal ashabi man qad wal ahli wal ashabi man qad wahada. Aduh sayang sekali orang kaya tidak sedekah. Aduh sayang sekali orang miskin tidak sedekah. Nabi Sulaiman kaya juga tetap sedekah.
Nabi Isa miskin juga tetap sedekah. Salli iman ala mada salli wa sallim da iman ala mada wal memang qad wahada wal ali wal ashab memang qad wahada. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertanyaan sekarang Ustaz, nah ini kita ngaji yang kekinian. Isra wal Mi'raj itu kan cerita klasik sejarah Islam yang memang perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi bagaimana cara mengimplementasikan? Bu, implementasi tahu gak Bu? Implementasi itu kalau ibu nyambel ada terasi, itu namanya implementasi. Nih ngaji kekinian. Bagaimana kita mengimplementasikan Isra wal Mi'raj di era Nabi 1446 tahun silam, di era digital dan era globalisasi? Kalau hanya cerita klasik kayak tadi Ustadz, itu dikaji di media-media majelis taklim. Terus bagaimana kami menghadapi Isra wal Mi'raj untuk pelajaran anak-anak kami yang menghadapi dunia digital, dunia tantangan yang berat? Maka Isra itu kan kalau fi'il madhi dari sulasi mazid, asra yusri isra'an wa musran fahuwa musrin wa daka musran asri latusri musran af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fa muf'ilun wa dzaka muf'alun af'ila tuf'il muf'alun. Artinya apa? Asra, sebuah proses, sebuah perjalanan, sebuah proses yang harus dihadapi oleh manusia, yang itu sebuah keniscayaan tidak bisa dihindari. Supaya apa? Mi'raj, supaya naik. Kita bicara ekonomi Pak, maaf, kalau tadi Al-Ustadz Muhammad Idrus menyampaikan ini kebanyakan perantau dari Banten, dari Pandeglang, saya dari Lampung, kota metropolitan, itu masih menjadi tumpuan orang-orang rantau untuk merubah nasib. Maka ketika perantau datang ke Jakarta, itu harus punya modal. Apa modalnya? Ilmu. Maka Syekh Nawawi menyampaikan dalam kitab kecil yang sudah dikaji, namanya Nasaihul Ibad, la gharbata lil fadil wala watana lil jahil. Saya yakin ini ibu bapak para perantau sekarang sukses, punya rumah, punya usaha, anak-anak pada sekolah. Karena apa? La gharbata lil fadil. Perantau hidup di negeri rantau tidak terasa seperti perantau, tapi terasa seperti pribumi. Karena apa? Sang perantau ini punya skill, punya wawasan, punya integritas, dan ada dedikasi ke depannya. Tapi walawatona lil jahil, banyak yang pribumi, anak sini, lahir sini, orang tua di sini, tapi karena nggak dikasih wawasan dan ilmu, nggak disuruh belajar, nggak dipaksa Isra, nggak melalui proses, maka banyak orang yang pribumi yang seperti perantau. Perantau itu kan begini ya, datang ke satu lokasi yang nggak kenal siapa-siapa, nggak punya kawan, nggak punya teman. Kita bingung mau tanya sama siapa. Tapi kalau punya ilmu, punya wawasan, dia tidak akan bingung ditanam dimanapun. Nah, yang saya maksud, panjenengan semua ini, Isra yang kita maksud adalah
Kalau pingin sukses, kalau pingin mi'raj, pingin naik, dagangannya semakin meningkat, semakin laris manis Tanjung Kimpul, ibarat pangkat-pangkatnya semakin naik. Maka kalau pingin mi'raj harus melalui Isra, harus berproses. Kalau bahasa Bang Haji Roma Irama, berakit-rakit ke hulu, berenang sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru senang kemu. Kuncinya di mana? Di bait syair refnya. Berjuang, berjuang, berjuang sekuat tenaga. Ini dirubah. Bekerja, bekerja, bekerja sekuat tenaga, tetapi jangan lupa bekerjalah harus pula disertai doa. Sekarang banyak orang yang cuman kerja cari duit, pagi berangkat pulang malam, zuhurnya ditinggalkan. Ada apa tidak? Ada apa tidak? Nanti kalau Ramadan nih, Ramadan 34 hari lagi Ramadan. Ramadan insya Allah tanggal 1 Maret lah insya Allah, tapi kita nunggu pemerintah. Kalau Ramadan lewat sehari 2 hari di pinggir jalan raya, serasa sudah nggak kayak Ramadan. Mereka pada nongkrong pinggir jalan, minum es, merokok, ngopi. Saya yakin kalau ditanya, Mas punten, agamamu apa? Islam. KTP coba lihat, Islam. Punya istri? Punya. Punya anak? Punya. Kenapa nggak puasa? Lapar, Pak. Yang namanya puasa ya lapar, goblok. Namanya puasa aus, namanya puasa loyo. Tapi kan saya cari nafkah, saya cari duit. Kan cari duit juga wajib. Nyenengin istri wajib, mendidik anak-anak wajib dengan biaya sekolah. Maka saya yang saya lakukan hanya mencari duitnya karena wajib. Yang kewajiban puasa nggak saya lakukan. Orang yang punya prinsip itu adalah orang yang salah. Sholat ya wajib, puasa Ramadan wajib, memberi nafkah istri dan anaknya juga wajib. Maka ini harus ditekankan, karena ketika kita melihat di jalan di mana ini orang pada gimana ya, makanya bait syair Bang Haji Roma Irama ini loh, bekerja, bekerja supaya kerjaanmu jangan semua dengan tenaga, tapi bawa Allah. Maka pagi kalau mau berangkat, habis sholat subuh ngomong, ya Allah, saya mau cari duit ya Allah, mau berangkat kerja ya Allah, tolong berikan kemampuan ya Allah. Bawa Allah. Zuhur istirahat, ngomong lagi di masjid atau musola, ya Allah, saya dagang buah dingin malah musim hujan ya Allah, sampai jam segini belum laku ya Allah. Bawa Allah. Maka Isra wal Mi'raj ini diadakan bukan hanya untuk pamer-pameran kok, bukan hanya untuk syiar rame, tapi apa? Lebih mengenalkan diri kepada Allah. Maka Ustadz Muhammad Idris mengajak semuanya, ayo, peristiwa Isra wal Mi'raj yang sangat penting apa? Betapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di afdhalul makhlukat dihadapkan kepada Allah supaya apa? Menerima wahyu salat, supaya kita sebagai umat manusia bisa hubungan interaktif dengan Allah. Apa alat yang sangat interaktif? Adalah menjalankan salat 5 waktu. Maka kembali, Isra adalah proses. Maka kita sampaikan Bu kepada anak-anak kita, Pak, Le atau Jang atau Tong, kalau kamu pingin punya kerjaan baik, namanya Mi'raj.
Pangkatmu pingin naik, namanya Mi'raj. Karena Isra adalah jalan, Mi'raj itu naik. Yang tadinya RT jadi RW jadi lurah umpamanya. Yang tadinya bawahan naik jadi kapten jadi atasan. Itu namanya Mi'raj. Kalau pingin naik harus proses. Dan proses itu sesuai hadis Nabi, al-ajru biqadri ta'ab, keberhasilan seseorang bagaimana upayanya. Kalau upayanya serius, maka dia juga akan serius dalam keberhasilannya. Termasuk, nah ini saya godok di depan anak-anak ini, termasuk anak-anak kita. Kita kan orang tua kepingin anak-anak menjadi anak yang soleh dan solehah, betul apa tidak? Ya Allah Pak Ustaz, ini zaman sudah edan. Anak sekarang bangun tidur yang ditanya HP, nangis dikit HP, pulang sekolah HP. Anakmu begitu? Sama. Anak kenyang deh kayak gue. Suami mawon, anak wong Jawa. Bapaknya juga sama. Kita bicara di masjid, ini banyak loh di masjid, Pak. Saya yakin ini paham Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah ini kok. Kalau habis salam kan, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Pasti wiridan kan di sini. Astagfirullahaladzim. Ini salam kanan, salam kiri, buka HP. Ada yang begitu? Ya kamu itu loh. Lah Ustadz, ya Ustadz kadang-kadang. Makanya kami ngikut. Maka beli anak-anak kita ini. Kita ini butuh regenerasi bangsa yang baik, estafet perjuangan yang baik. Apalagi orang-orang NU lah mengatakan, kami ingin ketika kami berpulang ke rahmatullah di alam kubur ada yang mendoakan. Maka bagaimana supaya anak-anak ini kenal agama? Saya yakin ini mendidiknya nggak gampang di tengah tantangan era globalisasi dan digitalisasi. Yang anak-anak kerjaannya HP dan segala macamnya. Maka orang tua berperan aktif, terutama ibu-ibu. Karena kalau bapak-bapak hanya sibuk cari duit, padahal ya salah juga. Ini saya sampaikan, Pak, Anda jangan hanya sibuk cari duit, tapi tidak memperhatikan pendidikan anak. Kalau ditanya, Pak, bagaimana anakmu? Itu saya serahkan pada istriku. Salah juga. Karena yang namanya suami multifungsi, yang ngurusin istrinya, didik istrinya, ngurusin anaknya, didik anaknya, itulah tugas suami. Maka ibu-ibu, tolong suaminya jangan diomel. Di sini ada yang suka ngomel-ngomel. Ngomong banyak ini. Lah biar Pak Ustadz, wong suami saya tuh jangan bikin saya jengkel Pak Ustadz. Kalau naruh helm semaunya, naruh jaket semaunya, naruh rokok, puntung rokok semaunya Pak Ustadz. Ada suami yang begitu. Itu aja. Maka kembali untuk mencetak anak-anak menjadi anak yang soleh dan solihah, ini isroknya harus multi yang luar biasa. Apa? Terus dikawal. Terus pengawalannya, ayo antar ke majelis taklim, antar ke ustadznya. Ini ngajinya di masjid apa di yayasan masing-masing, Bu? Di masjid ya. Antar ke ustadznya, izin bapak ibunya harus ngomong sama ustadznya. Jangan anaknya datang ngaji gara-gara ngikut temennya. Contoh, si Ahmad ngaji, si Asep karena temennya Ahmad akhirnya ikut berangkat ngaji. Orang tuanya, ibu bapaknya nggak daftarin ke ustadznya, itu salah. Karena saya jumpai di beberapa yayasan anak-anak kecil, anak-anak ngaji cuma ngikut temennya ngaji, orang tuanya tidak menyerahkan, maka itu tanda nanti anaknya ilmunya tidak manfaat. Kira-kira di situ ada yang begitu? Hah? Ya, rada goblok ibu tuan. Maka punten ibu bapak, kalau anaknya ngaji, anterin ke ustadznya ngomong. Assalamualaikum Pak Ustadz, anak saya Pak Ustadz tolong dididik agama.
ajarin Al-Quran, ajarin tentang sholat, ajarin tentang wudhu, ajarin tentang akhlak agar kenal Allah, bakti kepada kedua orang tua. Terus persyaratannya apa aja Pak Ustadz? Saya ngikut Pak Ustadz agar anak saya menjadi anak yang soleh. Sudah begitu Bu? Waduh, apalagi ini udah mau penutupan pengajian menjelang Ramadan. Harus terima kasih. Ini kan ibu-ibu ada majelis taklim kan? Bapak-bapak aja majelis taklim kan? Iya, itu pakai lagu yang viral itu loh. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Gampangnya ngomong begini, guru, aku nggak ngerti agama tanpa bimbinganmu guru. Aku nggak ngerti Al-Quran tanpa bimbinganmu guru. Aku nggak ngerti tata cara sholat tanpa bimbinganmu guru. Aku nggak kenal Allah tanpa bimbinganmu guru. Terima kasih guru. Ini kan biasanya kalau terima kasihnya mau Ramadan, biasanya Bu, kalau di sana itu Pak Ustadznya dibingkisin biasa. Kalau di sini begitu enggak? Enggak. Waduh, iya. Di sini enggak dibingkisin. Iki pelit apa piye? Tapi saya yakin karena ini orang-orang Banten pasti begitu. Ya ketika akan penutupan gitu, kumpul-kumpul bersama, ya ibu-ibu belanja dulu ke Indomaret atau ke apa, sowan ke gurunya. Karena orang tua yang mengerti kepada gurunya, biasanya anak-anaknya akan menjadi anak yang soleh dan solihah. Insya kesimpulannya, Isra wal Mi'raj. Isra adalah proses. Orang akan Mi'raj bagaimana Isra-nya. Kalau Isra-nya serius, upayanya serius, kalau anak ngaji belajar terus, pasti akan Mi'raj dalam kecerdasannya. Ekonomi, kalau bapak berusaha terus dengan sekuat tenaga, akan ditingkatkan oleh Allah. Tapi ingat, Isra wal Mi'raj dalam syariat harus pakai doa, harus bawa Allah, minimal sholat 5 waktu jangan ditinggal. Yang kedua, masjid ini adalah sumber segala-galanya, sumber wawasan agama, sumber pemantapan dalam iman Islam. Hayo paguyub-guyuban untuk syiar masjidnya Allah Subhanahu. Yang ketiga, bagaimana supaya generasi bangsa kita terus estafet dalam Islam untuk syiar Islam kita. Ayo kita didik anak-anak kita ini dengan apa? Wawasan agama, akhlak yang baik, kenal kepada Allahnya, cinta pada Rasulnya, bakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan Isra wal Mi'raj kali ini lebih memantapkan iman Islam kita kepada Allah, dan kita doa bersama, mudah-mudahan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Berkahi Rajab kami, Sya'ban kami, dan sampaikan umur kami pada bulan Ramadan. Mari bersama kita tutup dengan membaca istighfar, lumuran noda dan dosa yang kita miliki. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya,
Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khataaya. Ya Allah Gusti, kami mohon ampun atas segala dosa hamba-Mu yang kami sengaja dan tak kami sengaja, hanya kepadamu kami bertaubat, hanya kepadamu kami bertaubat. Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataaya. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khataaya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, malam ini kami duduk bersibuk bersama ya Allah, merenungi ketika terjadinya malam Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah, di malam puncak tanggal 27 Rajab ya Allah 1446 Hijriah ini ya Allah. Tentu kami berharap kepadamu ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dan dosa kedua orang tua kami, dosa para guru-guru kami. Tetapkan iman Islam kami hanya padamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, kami ciptakan dalam dada kami ya Allah untuk cinta pada agamamu ya Allah, mampu menjalankan perintahmu dan menjauhkanmu ya Allah. Jauhkan dalam dada kami rasa iri, dengki dan sombong ya Allah, merasa paling benar dan hebat, buang dalam dada kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah putra-putri kami soleh dan solehah, keluarga kami sakinah mawaddah warahmah ya Allah ya Tuhan kami, sesuai doa Nabi-Mu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik Ramadan. Berkahi Rajab kami dan Sya'ban kami ya Allah, sampaikan umur kami pada Ramadan, mampukan kami untuk menjalankan ibadah puasa di dalamnya dan ibadah wajib yang ada di dalamnya serta sunnahnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami cinta negara kami Indonesia ya Allah, berikan negara kami tetap aman, nyaman, damai ya Allah, menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah ya Tuhan kami, tentu tiada daya dan upaya kecuali pertolongan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup sampai di sini. Tutur kata kurang sopan, nuwun Syekh Agunging Samudra Pangaksama. Jika masih ingin bertemu, cukup di HP masing-masing, bisa dilihat di channel YouTube saya Kang Musli Channel, Instagram saya juga Kang Musli Channel, Facebook saya juga Kang Musli Channel, TikTok saya juga Kang Musli Channel. Sudah waktunya dakwah dengan dunia digital. Kita imbangi sesuatu yang memang kurang mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, matur nuwun. Suwun. Syukur kasihan, terima kasih kepada Bunda Kiai Buni. Sini. yang telah menyampaikan agama yang penuh